Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Dalam lanjutan BRI Super League, pekan tunda ya antara tuan rumah Malut United menghadapi Persib Bandung, di mana di pertandingan tersebut akhirnya tuan rumah Malut United berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-0. Dengan hasil tersebut tentu Persib Bandung gagal menyalip Persija Jakarta di peringkat kedua, sementara Malut United berhasil menggeser PSIM Yogyakarta ya dari peringkat keempat. Jalannya laga tentu pastinya teman-teman bobotoh ataupun Viking bisa melihat sendiri bagaimana jalannya laga antara Malut United menghadapi Persib Bandung ini, dan tentu Boyan Hodak yang memang tidak bisa mendampingi secara langsung karena akumulasi kartu menurunkan beberapa pemain atau melakukan rotasi di starting line up yang memang sebelumnya William Barros selalu dimainkan, tetapi kali ini dicadangkan terlebih dahulu. Lalu Ramon juga yang sedang on fire dicadangkan dan lebih memilih Andrew Jung gitu. Lalu juga Federico Barba dicadangkan, dan di lini tengah tentu Lucho tidak bisa bermain karena akumulasi kartu ya. Memang di laga tersebut tuan rumah Maluku United benar-benar mendominasi ya. Apalagi Malut ini ya secara stamina mereka benar-benar sangat fresh, benar-benar kelihatan, sementara Persib Bandung benar-benar seperti kelelahan ya. Ya memang alasan kuatnya pasti dari kubu Persib Bandung tentu jadwal padat ya, karena memang di beberapa hari terakhir atau di bulan Desember ini tentu Persib Bandung mendapatkan jadwal yang sangat padat, entah itu di Super League maupun di kompetisi Asia. Dan itu berpengaruh terhadap bagaimana stamina dari para pemain kelihatan gitu, termasuk dari perjalanan antara menghadapi tim yang sebelumnya dan juga menghadapi tim selanjutnya gitu. Tentu itu akan sangat berpengaruh dan terlihat di laga tadi ya, menghadapi Malut United. Tetapi itu pun tidak bisa menjadi alasan ya. Kenapa? Karena ketika suatu tim itu bermain di lebih dari satu kompetisi, tentu harus dipersiapkan dengan kedalaman skuad, harus dipersiapkan dengan cara bagaimana mengatur atau tim pelatih pintar merotasi pemain gitu. Dan memang kedalaman skuad Persib sebetulnya sudah mumpuni, tetapi mungkin dari sisi rotasi pun ini akan menjadi evaluasi dari tim kepelatihannya Boyan Hodak gitu. Dan terlihat memang di laga tersebut hampir semua pemain Persib tentu ya bisa dibilang underperform gitu. Salah passing, lalu juga bagaimana decision making atau pengambilan keputusan yang sering terlambat, lalu juga sering terjadi blunder, kesalahan-kesalahan kecil ya. Bagaimana gol yang tercipta pun juga salah satunya ketika gol yang dicetak oleh sang mantan Ciro Alves, gol kedua Persib itu udah kesalahan dari lini belakang tuh, khususnya dari penjaga gawang ya, Teja Paku Alam. Jadi benar-benar terlihat di laga tersebut Persib ya hampir semua sangat underperform seperti itu. Tetapi justru ini juga bukan akhir dari segalanya bagi Persib Bandung, karena ini adalah baru pekan ke-13 dan tentu perjalanan masih panjang dan paruh musim juga belum gitu. Di bulan Desember ini masih ada beberapa laga yang akan dimainkan, tentu itu akan ya potensi perubahan poin dan potensi perubahan peringkat, entah itu di papan klasmen, itu terus akan berubah gitu ya. Nah, tentu yang menjadi sorotan di laga tersebut adalah yang menarik bagaimana ada suatu momen ketika Yance Sayuri itu dilanggar oleh Markov, tetapi gestur dari Yance Sayuri itu seolah-olah ingin memukul Markov gitu. Nah, itu tentu saya melihat di medsos ramai sekali, banyak diperbincangkan ya gestur tersebut. Ya memang di sisi lain pemain ini itu sering terkena rasis oleh beberapa supporter. Tetapi jika melihat bagaimana attitude dari para pemain itu pun juga harus dijaga gitu. Kita tidak membenarkan
rasis, tetapi sekali lagi attitude pemain itu harus dijaga agar tidak terkena rasis gitu. Bagaimana sportivitas ya terhadap sesama pemain itu walaupun itu sebagai lawan itu. Jadi sekali lagi tentu sportivitas harus dijunjung tinggi, dan tentu persaingan di papan atas akan semakin sengit lagi. Bagaimana Borneo FC, Persija, Persib, Malut, PSM Yogyakarta, tentu itu mereka punya peluang ya. Siapapun nanti tim yang bisa benar-benar konsisten ya, tentu itu akan menjadi juaranya gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.